你怎敢出手杀人？少主息怒，这是……难道这气息是从杨开始？ Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Sepanjang hari, Bibi Siang sibuk di depan api unggun, sesekali mencampurkan beberapa ramuan ke dalam sup. Ia memberitahu Yang Kai bahwa ia bisa keluar setelah menyerap obatnya, jadi ia meninggalkan kamar dan kembali beristirahat. Yang Kai menghabiskan sepanjang malam di dalamnya lagi, dan menyerap semua obat dalam sup. Kembali ke kamar, saya bermeditasi dengan mata tertutup dan merasakan perubahan pada tubuh saya. Ketika alam meningkat sedikit, Yuan sejati dalam tubuh juga ikut termurnikan. Peningkatan yang paling signifikan adalah meridian dan darah. Bibi Siang berkata pada siang hari bahwa fungsi terpenting dari tungku sup obat itu adalah untuk memperbaiki meridian seseorang secara mendasar, sehingga lebih mudah untuk memurnikan vitalitas dalam latihan selanjutnya, dan membuat vitalitas lebih padat dan murni. Manfaat ini tidak dapat dilihat untuk saat ini, tetapi cukup baik untuk memengaruhi seumur hidup. Setelah mencoba menjalankan Zenyang Jue, Yang Kai terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan Zenyang Jue lebih cepat dari sebelumnya, dan energi yang diserap ke dalam tubuh benar-benar sedikit lebih murni dari biasanya. Perubahan semacam ini sangat halus, tetapi efeknya pasti luar biasa setelah bertahun-tahun terkumpul. Saat fajar, Xiao Fuseng memanggil Yang Kai dan Dong Qingyan bersama-sama. Dia tidak mengajarkan alkimia, tetapi mewariskan seperangkat sarana untuk mengendalikan vitalitas. Ini banyak hubungannya dengan alkimia, karena saat memurnikan pil, alkemis perlu menguasai vitalitas mereka sendiri. Ada perbedaan antara keduanya. Jika Anda ingin memurnikan tungku pil yang bagus, pengendalian vitalitas yang halus sangat penting. Sarana pengendalian vitalitas ini juga terkait erat dengan setiap prajurit. Dalam pertempuran, penggunaan seni bela diri berkaitan dengan pengendalian vitalitas. Setiap orang yang kuat akan menghitung energinya dengan cermat. Dia dapat melepaskan keterampilan bela diri dengan sedikit kekuatan. Dia tidak akan pernah menghabiskan setengahnya. Oleh karena itu, Yang Kai dan Dong Qingyan mempelajarinya dengan serius. Metode ini dikembangkan oleh Xiao Fuseng sendiri ketika dia memurnikan alkimia. Dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu pengalamannya yang paling berharga. Dia memberikan semuanya tanpa syarat. Pengajaran ini berlangsung selama beberapa hari. Pembelajaran yang terputus-putus, Yang Kai dan Dong Qingyan dua metode semuanya akrab dengan hati. Pada saat ini, Yang Kai tiba-tiba teringat kalimat lain yang dikatakan Xiao Fuseng hari itu. Siapa bilang alkimia tidak dapat mencapai puncak seni bela diri? Ketika Xiao Fuseng mengatakan ini, wajahnya penuh percaya diri. Yang Kai kagum. Setiap kata yang dikatakan Xiao memiliki makna yang mendalam dan menggugah pikiran. Dapat dikatakan bahwa setiap kata adalah mutiara. Dalam beberapa hari berikutnya, Yang Kai dan Dong Qingyan sama-sama mahir dalam manipulasi halus vitalitas mereka. Seiring berjalannya waktu, Yang Kai menemukan bahwa latihan seperti itu tidak hanya memungkinkannya untuk mengendalikan setiap bagian vitalitas dengan lebih baik, tetapi juga membuat Yuan aslinya secara bertahap bergabung menjadi esensi dalam yang tak terlihat. Tingkat 2 tingkat ranah Zen Yuan telah mencapai puncak, hanya satu garis yang dapat menembus ke tingkat 3. Pada hari ini, ketika Yang Kai dan Dong Qingyan berlatih seni pengendalian energi melalui keterampilan bela diri mereka sendiri di luar rumah, mereka terkejut menemukan bahwa puncak-puncak di samping Zhou ramai dan berisik. Banyak orang berjalan bolak-balik di jalan pegunungan yang terjal di puncak-puncak itu. Banyak dari mereka adalah murid lembah Yaowang, dan ada banyak orang luar. Ada apa? Dong Qingyan berhenti, dengan rasa ingin tahu melihat puncak-puncak di sisi Zhou. Mengapa begitu banyak orang luar datang ke lembah Yaowang? Yang Kai menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Pertemuan alkimia akan dimulai dalam beberapa hari. Bibi Siang dan Bibi Lan berjalan mendekat dan menjelaskan. Meskipun orang-orang dari luar tidak diizinkan memasuki lembah Yaowang, bagaimanapun juga, itu terkait erat dengan kekuatan-kekuatan besar di dunia, jadi pada saat ini, banyak orang datang ke Zufeng untuk mengunjungi para tetua. Yang Kai dan Dong Qingyan tiba-tiba menyadari bahwa sejak mereka memasuki Yunyinfeng, mereka bebas dan hidup dalam pengasingan. Mereka hidup sangat cepat dan tidak menyadari tanda-tanda pertemuan alkimia yang akan datang. Bibi Siang menjawab,
Semua puncak sangat ramai, kecuali daerah terlarang puncak dan Sheng dan puncak awan tersembunyi kita. Dong Qingyan berkata dengan gembira. Jika Tuan membuka gerbang gunung, orang-orang itu akan berbondong-bondong ke sana. Aku khawatir puncak-puncak itu akan segera bersih. Bibi Xiang melihatnya dan berkata, kalau begitu aku dan Bibi Mulan akan sangat lelah. Bagaimana kita bisa begitu sibuk dengan begitu banyak pengunjung dan orang-orang yang menyajikan teh dan air? Selama kurun waktu ini, Bibi Xiang dan Bibi Lan juga sangat menyayangi Dong Qingyan, mereka hanya menganggap Dong Qingyan sebagai putri mereka sendiri dan merawatnya. Begitu suara Bibi Xiang jatuh, pintu Xiao Fuseng tiba-tiba terbuka, dan suara tawa datang. Sepertinya puncak awanku yang tersembunyi sangat bersih hari ini. Tuan, mengapa Anda begitu bahagia? Dong Qingyan maju dan bertanya. Tentu saja aku senang memiliki teman yang datang dari jauh. Xiao Fuseng tertawa. Mata Dong Qingyan menoleh dan berkata, kupikir kau tidak suka dikunjungi orang lain. Ternyata tidak begitu. Xiao Fuseng berkata sambil tersenyum. Tergantung siapa orangnya. Aku tidak menyambut mereka yang datang untuk memintaku melakukan sesuatu, tetapi orang yang akan segera datang bukanlah orang yang sama. Aku di sini untuk memintamu melakukan sesuatu. Apakah kau ingin mengusir orang? Dengan tawa yang meledak-ledak, ada sesosok tubuh yang dengan cepat mendekat di bawah jalan gunung. Mendengar suara ini, alis Yang Kai tiba-tiba terlihat aneh. Setelah beberapa patah kata, Bibi Xiang dan Bibi Lan tiba-tiba menyadari bahwa orang yang datang itu sebenarnya adalah seorang dermawan penyelamat nyawa Xiao tua. Dan itu bukan satu orang, melainkan dua orang. Yang pertama adalah seorang lelaki tua yang usianya hampir sama dengan Xiao, dengan wajah keriput dan tersenyum, diikuti oleh seorang wanita cantik dengan mata yang indah. Yang Kai tampak terkejut, sudut mulutnya tersenyum aneh, dan menatap wanita bertopeng itu sejenak. Yang Kai tersenyum. Wanita ini adalah Xia Ningxiang, tetapi lelaki tua yang datang lebih dulu sebenarnya adalah Tetua Meng. Kakak Meng, aku sudah lama tidak melihatmu. Xiao tua maju dan mengepalkan tinjunya. Xiao Tetua Meng dengan cepat melambaikan tangannya dan dia menatap Yang Kai, menangis dan tertawa. Bocah, bagaimana kamu bisa di sini? Lebih dari setahun yang lalu, Ling Taixu mengirimnya ke Gunung Yuming untuk pelatihan, tetapi dia tidak melihatnya selama lebih dari setahun. Tetua Meng berpikir bahwa muridnya itu pasti telah melupakan Yang Kai, tetapi saya tidak berharap untuk bertemu lagi di tempat ini hari ini. Lihatlah perasaan yang dalam di mata muridnya. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa dia tidak pernah melupakan Yang Kai, tetapi hanya menekan yang hilang di lubuk hatinya? Dia juga melihat bahwa Xia Ningxiang sedikit tertekan akhir-akhir ini. Kebetulan Lembah Raja Obat mengadakan pertemuan alkimia lagi dan mengajaknya keluar untuk bersantai. Bagaimana mungkin dia berharap bertemu Yang Kai di sini? Xiao Fuseng tampak aneh. Ketika dia melihat Xia Ningxiang dan Yang Kai, ada secercah cahaya ilahi asli di matanya. Dong Qingyan diam-diam mendekati Yang Kai dan menusuknya dengan jarinya, angan menatap orang seperti itu. Wajah mereka merah. Apakah kalian saling kenal? Xiao Fuseng bertanya sambil tersenyum. Yang Kai mengangguk sambil tersenyum, dan mengikuti kesopanan murid itu. Manajer mimpi. Xia Ningxiang dia menundukkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan lembut. Adik seperguruan muda. Meng Wuyuan dengan cepat batuk 2 kali, dia bahkan tidak ingin bertengkar dengan Yang Kai. Dia mengalihkan pandangannya. Pak Tua Xiao, ini tamu dari jauh. Apakah kamu menghalangiku seperti ini? Xiao Fuseng tertawa. Saudara Meng, tolong, bicaralah di dalam. Meng Wuyuan dan Xiao Fuseng pergi bersama, Xia Ningxiang mengikutinya. Bibi Xiang dan Bibi Lan terkejut dan menatap Yang Kai dengan heran. Mereka juga mengambil teh dan menuangkan air. Ketika semua orang masuk ke ruangan, Dong Qingyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang saudari senior di paviliun Ling Qiao. Yang Kai menjawab dengan ringan. Sesederhana itu sebagai saudari sepelatihan. Dong Qingyan tertawa. Yang Kai meliriknya dan berjalan kembali ke kamarnya. Tetua Meng dan Xia Ningxiang akan datang ke Lembah Raja Obat, yang di luar dugaan Yang Kai. Sesaat kemudian, ada ketukan di luar pintu. Yang Kai sambil tersenyum, berdiri dan membuka pintu. Dia melihat Xia Ningxiang berdiri di sana. Adik seperguruan. Mata Xia Ningxiang yang dengan kegembiraan dan kebahagiaan reuni untuk waktu yang lama, dan dengan lembut memanggil. Masuklah dan katakan. Xia Ningxiang dengan lembut mengangguk dan berjalan masuk. Yang Kai menutup pintu di belakangnya. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Yang Kai menuangkan secangkir air dan menyerahkannya, dan bertanya.
Guru berkata bahwa ada seorang alkemis terbaik di dunia. Xia Ningxiang duduk di sana dengan tenang. Saat ini, dia jelas sedikit gugup, tetapi lebih bahagia. Yah, tetua Xiao benar-benar alkemis terbaik di dunia. Yang Kai mengangguk. Adik seperguruan, mengapa kamu di sini? Xia Ningxiang mengangkat kepalanya dan bertanya, bukankah kamu pergi ke Gunung Yuming? Ceritanya panjang. Yang Kai tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya berkata, datang ke sini untuk melakukan sesuatu. Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Yang Kai tertawa dan melambaikan tangan ke Xia Ningxiang. Dia mendekatkan mulutnya ke telinganya. Jantung Xia Ningxiang bergetar, dan tubuhnya tiba-tiba menegang dan dia tidak berani bergerak. Dia bahkan menahan napas. Yang Kai berkata, aku ingin pergi ke puncak dan Sheng, melihat kolam 10.000 obat itu. Oh baiklah. Xia Ningxiang mengangguk. Tidak jauh dari ruangan itu terdengar batuk hebat tetua Meng. Di seberang Meng, Xiao Fuseng menatapnya, dan menghiburnya dengan dan tawa. Beberapa hal, biarkan alam yang menentukan, pencegahan tidak dapat dicegah. Tetua Meng tampak malu, mengangguk berulang kali, wajah tua itu memerah untuk mengambil kembali kesadaran ilahi. Meskipun dia peduli dengan muridnya, dia tidak selalu bisa mengorek urusan pribadinya dan mereka masih begitu dekat. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba menjawab. Kakak seperguruan muda, kamu akan. Xia Ningxiang dengan cepat menutup mulutnya, tiba-tiba berkata. Aku juga ingin pergi ke sana. Apakah kamu juga akan pergi? Yang Kai menatapnya dengan heran. Xia Ningxiang mengangguk sedikit. Guru berkata bahwa ada rahasia tersembunyi, mungkin ada pengalaman ahli alkimia dari generasi ke generasi, jadi aku ingin melihatnya, tetapi aku tidak tahu apakah guru di sini fleksibel. Mungkin tetua Xiao akan setuju denganmu. Aku masih tidak tahu apa yang tersembunyi di kolam Wanyao. Akan lebih mudah untuk mengetahuinya melalui tangan Xia Ningxiang. Akan sangat bagus jika dia bisa pergi ke sana secara langsung. Tetapi bahkan jika Xiao memperlakukan dirinya dengan baik, dia tidak dapat membuka kolam Wanyao begitu saja. Meng Wuyuan menyelamatkan hidupnya. Xia Ningxiang juga merupakan tubuh suci dari roh pengobatan. Itu adalah intinya untuk membuka kolam Wanyao baginya sebagai pengecualian. Adik seperguruan benar-benar penyelamat. Sudah waktunya untuk datang. Yang Kai sangat gembira. Yang Kai tiba-tiba melihat keluar pintu, bersenandung, jarinya adalah serangan gas yang kuat. Dengan bunyi keras, gerbang yang tertutup terbuka. Dong Qingyan mendengarkan percakapan di ruangan itu dengan telinganya di samping. Tanpa memperhatikan sejenak, dia jatuh ke tanah. Apa kamu sembunyi-sembunyi? Yang Kai melotot padanya. Dong Qingyan dengan cepat bangkit dari tanah, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, tertawa dan menatap Xia Ningxiang. Xia Ningxiang bangkit dan bertanya dengan ragu. Putri sepupuku, Nona Dong. Yang Kai berbicara dengan lembut. Keluarga Dong. Terakhir kali, keluarga Dong pergi ke paviliun Ling Qiao. Itu keluarga Dong, kakaknya lah yang pergi ke paviliun Ling Qiao terakhir kali. Kamu bisa melihat dunia luar. Dong Qingyan sama sekali tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Dia mendekati Xia Ningxiang dan menatapnya dengan saksama, kemudian dia berkata sambil tersenyum. Apakah kamu kakak ipar? Xia Ning membeku, diam-diam melirik Yang Kai, dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, kakak iparmu masih ada yang lain. Cepat atau lambat kurasa. Dong Qingyan menganggukkan kepalanya. Dia menegakkan tubuh, pura-pura batuk ringan, lalu pergi ke satu sisi, memindahkan kursi, duduk di depan Xia Ningxiang dan Yang Kai dan bercanda. Kamu hanya berpikir aku tidak ada, dan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Xia Ningxiang merasa malu karena kehilangan arah, dan berkata dengan gugup. Tuan memanggilku, aku pergi dulu. Kemudian dia pergi dengan tergesa-gesa. Dong Qingyan tertegun, wajahnya kecewa dan malu, mengerutkan kening. Seharusnya tidak seperti ini. Bagaimana menurutmu? Yang Kai menatapnya dengan aneh. Kalian seharusnya tidak bertemu lagi setelah berpisah lama. Seharusnya kalian saling menyayangi, kata-kata cinta terus berlanjut. Berbicara tentang ini nanti, Dong Qingyan juga sedikit tidak tahan, tersipu, dan malu. Yang Kai menghela nafas. Seharusnya seperti ini, tetapi kamu datang, tidak seperti ini, mengerti? Tubuh Dong Qingyan gemetar, dan segera merasa bersalah. Dia menyesal. Sepupu, aku salah. Lain kali kalian bersama, aku tidak akan mengganggumu lagi. Baiklah, senang mengetahui apa yang salah. Pergilah. Di ruangan lain, Tetua Meng dan Xiao Fuseng minum dengan nikmat. Setelah minum beberapa cangkir teh, Meng hanya tersenyum dan berkata, Pak Tua Xiao,
tujuan kedatanganku kali ini, kamu seharusnya tahu. Xiao Fuseng tertawa, meletakkan cangkir tehnya dan mengangguk, tentu saja aku tahu bahwa meminta bantuanmu adalah tugasku. Tapi ada satu hal lagi. Apa? Tidak merepotkan. Tapi aku tidak tahu apakah muridmu memenuhi syarat. Jika kamu tidak memenuhi syarat, tidak ada gunanya membuka kolam 10.000 obat. Biayanya mahal untuk membukanya sekali. Mendengar ucapan itu, Meng Wuyuan tertawa, bagaimana mungkin muridku tidak memenuhi syarat? Jika dia tidak memenuhi syarat, tidak akan ada yang memenuhi syarat hari itu. Senyum tetua Meng, bukannya aku percaya diri, tetapi aku percaya padanya. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat mengujinya sekarang. Xiao Fuseng tampak terkejut dan berkata dengan suara yang dalam. Bagus, aku tidak sabar. Tetua Meng membuka mulut untuk berteriak. Yaxia Ningxiang bergegas menjawab. Orang tua Xiao ingin menguji keterampilan alkimiamu dan tampil dengan baik. Jangan mengecewakannya.